Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang sampai hari ini masih memberikan kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di sini. Salawat dan salam merupakan sebuah kewajiban bagi kita umat Muslim untuk selalu senantiasa kita hadirkan kepada yang besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang pada kesempatan kali ini bersedia untuk hadir dalam acara sesi diseminasi atau diskusi tentang budaya positif. Baik, teman-teman semua, apa yang ada di depan, beberapanya sudah kita terapkan di sekolah. Ini juga akan menjadi PR bagi kita di sekolah, bagaimana cara kita ke depan. Karena begini ya, keadaan sekolah tadi kita mungkin sudah bincang-bincang juga dengan teman-teman ya. Eko juga udah ngomong kan, dengan cerita dengan teman-teman semua. Kita menghadapi fase yang cukup berat untuk tantangan ke depan. Jika kita tidak berani membuat perubahan, maka secara otomatis pasti kita akan tertinggal. Saingan terberat adalah mereka-mereka yang benar-benar memperhatikan pelayanan kepada murid. Mulai dari hal yang paling krusial. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Ini jelas lah. Mungkin yang pertama bertahan hidup itu jelas. Bertahan hidup itu kebutuhan dasar manusia ya. Ini kemudian ada kasih sayang dan diterima, ada penguasaan, ada kebebasan dan ada kesenangan. Apa itu bertahan hidup dan konteksnya dengan anak murid kita? Bertahan hidup, kebutuhan untuk memastikan kelangsungan hidup bagi peserta didik kita. Mereka bisa, istilahnya kesenangan yang ada di hati mereka itu tercapai jika mereka lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sehingga mereka merasa aman dan tenang. Itu hal yang paling sederhana yang menjadi ketercapaian kita. Karena bagaimanapun juga ketika kita flashback ke belakang pada masa sekolah dulu, pasti ada satu hal yang paling berkesan, baik itu positif atau negatif, saat kita masa sekolah. Ingat nih, saya cerita Asep ya, gimana waktu ijazah ditahan, waktu ketika mendadak tanpa ada peringatan botak, itu kan berkesan ya. Walaupun bukan yang terpahit, tapi itu berkesan. Mungkin anak-anak kita juga akan merasakan hal yang sama. Hal yang paling berkesan pasti sesuatu yang pernah terjadi, rata-rata rentangnya itu direntang di kehidupan sekolah. Mungkin teman-teman semua juga ada lah kegiatan yang paling berkesan di sekolah, dan yang paling negatif di sekolah juga mungkin ada. Ya kan? Hal terburuk biasanya yang menyakitkan di hati adalah rata-rata perlakuan guru ke kita. Kita dianggap bersalah padahal belum ada buktinya. Kita dituduh, itu lebih menyakitkan di hati itu, dan itu membekas. Makanya salah satunya itu adalah lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Ini contoh. Ini akan menjadi PR untuk kita ke depan. Selanjutnya, kasih sayang. Hubungan sosial dan emosional dalam hidup manusia. Kalau di anak-anak, di anak didik kita, yang membuat dia kebutuhan ini tercapai, peserta didik merasa diterima dan dicintai di lingkungannya jika dia lebih termotivasi untuk belajar dan berkembang. Implementasi ini nanti di ujung ada, dikasih sampel. Pokoknya pengertiannya peserta didik merasa diterima dan dicintai di lingkungannya akan merasa lebih termotivasi untuk belajar dan berkembang. Kalau anak-anak itu merasa di kelasnya dia dihargai, jika dia di lingkungannya itu dia merasa diterima. Contoh sederhana ya, ketika ada anak murid yang menyampaikan sebuah pendapat, atau ketika disuruh baca, kalau di PAI disuruh baca satu surat ya, atau satu ayat ya, lalu kemudian yang lain begitu selesai memberikan apresiasi walaupun itu hanya sebatas tangan, pasti dia akan merasa, wah, aku bisa. Jadi hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya itu ada. Ini juga akan jadi PR kita, gimana kita membuat kebiasaan-kebiasaan positif terhadap murid-murid kita nanti. Itu bisa jadi PR, bener kan? Bisa jadi PR kan? Membuat mereka itu, ayo kita hargai, tepuk tangan. Dan bahkan untuk beberapa penelitian, hadiah itu sebenarnya juga kalau bisa jangan dipergunakan sebagai motivasi utama.
Karena ketika dia berhadapan dengan guru yang tidak memberikan hadiah, itu kan jadi 180%. Kalau bisa dikurangi lah ya. Cuman kalau untuk step awal turun dari yang terkecil boleh lah. Makanya kalau bisa ranking itu kalau bisa nanti untuk beberapa dekade ke depan kalau bisa kalau bilang nggak usah pakai ranking saja. Yang penting nilai, yang penting wali anak guru-guru orang tua tahu. Yang penting nilai anak saya ini, ranking anak saya ini nggak ada ranking nilai rata-rata anak saya ini nilainya ini sudah. Kalau nanti mereka tanya, udah bu, nggak usah terlalu dipikirkan masalah ranking. Ranking itu hanya pembanding. Akibatnya nanti kita dengan anak tetangga, dengan anak yang lain, pamer di media sosial ngapain? Anak kita akan tumbuh sesuai dengan bakalnya. Contoh, si apa ya? Si ini siapa kelas sebelah yang baca tulis nggak bisa itu? Niko. Di sini ada juga kan nampil. Nah, Niko. Mungkin di bidang akademik dia kurang, tapi olahraganya luar biasa. Ya mungkin dari atlet. Kalau dari awal sudah kita patahkan untuk bertemu guru lain yang pandai bola, mungkin dia akan suka aku dimarah lagi. Padahal kita kan nggak seperti itu. Selanjutnya, penguasaan. Keinginan untuk menguasai keterampilan dan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Peserta didik yang berhasil dalam pelajaran karena usaha dan ketekunannya akan merasa lebih percaya diri. Ini arahnya nanti ke dalam pengembangan proyek. Kaitan ini nanti bisa kita buat dengan pengembangan proyek. Rata-rata hal-hal yang seperti ini sudah banyak terpenuhi di pramukaan. Rata-rata banyak di pramukaan terpenuhi. Reward berbentuk SKU dan diberi penghargaan seperti TKU. Kemudian bagaimana mereka diterima oleh kawan-kawannya, mereka disuruh menjadi pacara, membawakan dipercaya untuk tugas semakmur, dipercaya untuk jadi tugas mos, itu kan penguasaan. Oh berarti saya spesialisasi di bidang itu. Kemudian dibentuk pasus, berarti saya spesialisasi di bidang tekspra. Itu bentuk-bentuk itu sudah banyak diimplementasikan di pramuka. Lalu yang terakhir adalah kebebasan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memilih proyek penelitian atau memilih peran sesuai bakat mereka sendiri. Dapat memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Ini juga akan menjadi target kita ke depan. Bagaimana kita bisa membuat pelajaran itu seperti yang disampaikan oleh Eko. Makanya kita bagus kalau bikin kegiatan, banyak kegiatan di luar ya. Ini mereka yang oke, saya nggak suka nanam Pak, tapi saya bisa gambar. Oke, kita bikin proyek nanam, kamu bikin poster. Poster itu isinya apa? Langkah-langkah menanam pohon bayam. Poster, buat poster. Jadi mereka akan berada di bidangnya masing-masing. Yang nggak hobi nanam, bikin poster. Nanti kita compare. Posternya ditempel, ini karya kita. Posternya ditaruh, ini karya kita. Jadi yang di lapangan, ini yang berbentuk gambar. Itu bisa dimanfaatkan. Masalah baik atau tidak, bagus atau tidak, mau nanti terakhir saja. Ini pengadakan acara hiburan atau kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan bagi peserta didik dapat memberikan momen kesenangan dan kebahagiaan dalam lingkungan sekolah. Kesenangan, keinginan untuk merasakan kesenangan, kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan. Kita juga sering melaksanakan ya, seperti pertunjukan saat perpisahan. Hanya saja ekstrakurikuler kita nanti mungkin akan ditambah. Sedang dalam proses negosiasi, pengennya itu nanti ada ekstrakurikuler yang berbentuk seni budaya. Sedang berusaha untuk mencari alat-alat kalau bisa kumpulnya di desa. Jadi kayak kerja seni budaya kurikulum mereka. Ya, kalau bisa jangan seni budaya, jangan olahraga aja. Olahraga jelas. Cuman kan mata pelajaran seni budaya di kurikulum mereka ada juga. Ada drama, ada seni musik, ada seni tari. Jadi sedang ditelusuri bagaimana caranya supaya alat-alat itu bisa ngumpul di balai desa. Jadi kalau di balai desa itu mereka ya kalau perlu semua alat musik mereka bisa. Jadi begitu kita ada pertunjukan tinggal coba. Dan itu murni karya kita, karena yang menjadi kelemahan kita sekarang mungkin kalau dulu mungkin Firman getol ya, walaupun itu juga panduannya bukan dia yang ngajar, dulu getol di pustaka sampai sore ngelatih anak-anak nari. Kalau sekarang kan kita lebih belajar di rumah dan belajar di rumah. Jadi begitu ditampilkan pun karya kita paling hanya beberapa, ya paling ya sebatas ya tari-tarian ya. Kecuali kalau tuntunan seperti kayak acara-acara yang jelas yang kita di sini kita latih bareng-bareng, syukur, indah guru itu kenapa ya? Kita yang latih, itu karya kita. Tapi tari-tarian yang lain, itu kan kita di sini cuma sekedar evaluasi aja, evaluasi. Nggak pas coba lagi semangat, tapi mengajarkan dari nol bukan karya kita. Itu juga jadi bahan pertanyaan dari guru-guru TK kemarin. Ada seperti kayaknya latihan dulu. Itu jadi PR kita juga.
gimana kita tampil lebih baik lah ya, dari apa yang ada. Dan semua ini akan menjadi tantangan kita di sekolah. Kita yang akan jadi generasi ke depan. 2025 itu reset, hampir seluruh sekolah reset termasuk 015. Kompetisi akan dimulai lagi dari nol. Siapa yang sekolah yang bisa memberikan sekolah yang ya istilahnya lebih menonjol lah. Ya lebih unggul. Saingan terberat kita swasta, bukan sekolah negeri. Swasta contoh, ujian swasta. Gimana tahun ini gencarnya swasta itu promo, mengadakan imbas balik ke anak, ke wali murid, menjalin komunikasi dua arah. Sedangkan yang kayak di yang lain aja mereka yang sudah intent dengan lingkungannya aja kita kayaknya masih keteteran. Program kesenangan ekstra yang menyenangkan ini target ke depan. Kita harus membuat apa kegiatan ekstra yang menyenangkan sehingga pemenuhan kebutuhan kesenangan anak itu bisa terpenuhi. Ini program ke depan. Untuk penguasaan, fokus pada penguasaan bukan ketuntasan pelajaran. Ini saya juga bisa menjadi target. Terkadang kita hanya mengejar materi itu habis tanpa kita pastikan anak-anak kita itu paham. Sehingga mereka nggak tahu. Begitu mereka selesai, separuh-separuh. Pelajaran ini sebelah, pelajaran ini ada 80, pelajaran ini 60. Lebih bagus dari awal berhubung kita masih ada fase-fase berikutnya. Kelas 1 akan jadi fase A. Di kelas 2 besok kurikulum merdeka, jadi itu bisa kita fokuskan lah. Seperti yang pernah kita bincangkan kemarin kan, nggak usah terlalu terkejar-kejar. Sehingga pembiasaan yang harusnya dilakukan di sekolah di awal itu nggak bisa kita lakukan lagi. Kenapa? Karena kita takut materi nggak kejar. Materi nanti nggak habis. Kita kalah sama swasta. Lalu bagian kebebasan itu kita bisa bikin proyek dan pembelajaran praktik. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memilih proyek penelitian atau memilih peran sesuai bakat mereka sendiri. Dapat memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Berarti kita di sini target kita ke depan bikin proyek dan praktik pembelajaran. Dan ini yang terakhir bertahan hidup dan kasih sayang. Ini dibuat kesepakatan kelas. Ini mungkin yang akan jadi tindakan dari wali kelas ke depan. Kita harus membuat kesepakatan kelas. Jadi di atas peraturan sekolah itu kelas itu harus punya peraturan tersendiri. Peraturan itu kalau bisa berdasarkan atas murid itu sendiri. Mulai dari pengennya kita belajar gimana, tertib pak, rajin pak, dan buat peraturannya. Masuk kelas tepat waktu, menggunakan seragam, keras harus bersih, piket dan sebagainya. Itu efektif dan itu berdampak betul. Dan yang paling terakhir adalah restitusi. Restitusi itu kecuali untuk hal-hal berat. Restitusi itu gunanya untuk proses merevisi keadaan indisipliner peserta didik. Restitusi itu jadi begini. Ada anak yang nggak pakai baju, itu lebih kita tanya dulu alasannya apa, sehingga dia nanti nggak akan ada disalahkan lagi. Guru ini nyalakan aku, padahal belum nanya alasannya apa. Aku di rumah loh, bajuku loh nggak ada yang nyuci. Tahu-tahu aku di mana dari hukum. Bring pas impact lagi. Ingat seperti kenangan kita dulu. Saya bukannya nggak mau, Pak. Memang di rumah nggak ada dan saya nggak bisa. Impact hal restitusi itu kegiatan seperti itu. Kesalahannya apa? Tapi ini kesalahan yang melanggar kesepakatan kelas. Bukan restitusi ini nggak bisa dipakai untuk kegiatan yang kriminal, melanggar aturan yang merusak nama baik sekolah, mencelakakan fisik rekan lain. Itu nggak bisa. Karena restitusi itu lebih ke mencari apa penyebabnya, lalu membuat mereka itu paham itu tindakan itu salah atau tidak, lalu buat mereka sendiri kira-kira bagaimana bagusnya sebagai konsekuensi karena kamu sudah melanggar kesepakatan kelas, dan diarahkan konsekuensinya itu bukan seperti hukuman. Nah, bisa nggak besok bikin pidato terus kita presentasi di depan kelas kamu pidato. Jadi konsekuensi atau hukuman itu udah hilang, hanya konsekuensi. Bisa nggak kamu bantuin piket karena kamu udah sebuah sama sembarangan nih. Padahal piket kamu masih lama. Bisa nggak kalau kamu ikut piket besok sebagai konsekuensinya? Jadi hal-hal yang positif, bikin pidato, mereka dia disuruh buat puisi lalu dibaca di depan teman-temannya, atau menjadi petugas hari Jumat untuk kegiatan pembiasaan. Mungkin dalam senam konsekuensi itu bisa buat kamu bisa nggak maju ke depan di acara salam Sabtu positif mental. Jadi nggak lebih ke kalau membantu piket buang sampah boleh, itu normal ya.
Tapi bukan kayak hukuman yang bersifat fisik langsung. Yang sepakat siapa nih? Di kelas saya memberikan kelas yang bukan tidak ejek mengejek ya. Gimana kalau kita ganti kata-katanya dengan menghargai? Gimana? Karena menghargai boleh? Menghargai teman. Kami memberikan kelas yang menghargai teman. Bapak rekap dulu satu-satu. Ide Bapak, kami memberikan kelas yang bersih. Ide dari teman-teman ada yang nyaman, ada yang pengen kelasnya rapi, ada yang pengen kelas yang mampu menghargai teman. Berarti butuh menghargai teman. Ada yang lain? Wahai teman-teman Saya memberikan kelas yang indah. Indah ya? Luar biasa. Gimana? Ada sepakat dengan pemikiran dia nggak, Nak? Iya. Pengen punya kelas yang indah? Pengen ya? Pengen ya? Oke. Makasih. Masing-masing nanti boleh menuangkan ide di kelasnya masing-masing selama itu tidak melanggar unsur adab, moral dan pendidikan. Pak, saya suka kartun. Saya bisa nggak bikin itu gambar karakter One Piece buat saja. Simple, tapi kasih kata-kata pendidikan ya. Belajarlah kuat. Begini. Handphone itu tidak dilarang, hanya fungsinya akan dikontrol. Handphone yang digunakan tanpa kontrol itu akan menjadi kesenangan tanpa. Paham? Handphone itu nanti mungkin akan diizinkan, tapi fungsinya akan dikontrol. Tidak sekehendak hati. Kalau sekehendak hati, ujung-ujungnya belajarnya tidak ada. Padahal di sekolah tujuan kita adalah belajar. Bisa paham ya? Ada lagi nggak? Bersih, nyaman, rapi, menghargai teman, indah. Ada yang punya ide? Tidak bertengkar masuk nggak kira-kira ke menghargai teman? Masuk ya? Ada apa nak? Apa nak? Tadi ada apa? Ada yang punya ide? Kalau nggak dari situ deh, dari tempat duduknya boleh. Dari tempat duduknya angkat tangan. Tapi angkat tangan dulu. Syaratnya harus angkat tangan. Mana? Bapak. Nggak boleh malu. Apa? Itu di bawah itu. Iya, apa nak? Tertib. Tertib bagus. Cuman kira-kira dari kata-kata berikut bisa masuk kemana ya? Atau kita gabung aja nyaman dan tertib? Boleh kita gabung nyaman dan tertib? Atau kita gabung bersih dan tertib? Atau rapi dan tertib? Yang bagus mana nak? Nyaman dan tertib kita gabung ya? Nyaman dan tertib. Kalau menyampaikan pendapat apa? Biar didengar oleh teman-teman yang lain. Ada lagi yang punya ide? Ada lagi yang punya ide? Apa kita habiskan dulu sampai di sini? Tidak ada lagi kelas impian Anda semua. Berarti kita pengen kelas tertib, nyaman dan tertib, rapi, bisa menghargai teman, kemudian lagi indah. Indah ada masuk bisa digabung kemana? Apa? Boleh digabung ya? Boleh. Kita gabung aja ya. Bersih dan indah kata-katanya atau indah dan bersih? Bersih dan indah. Bersih dan indah sepakat? Ya. Guru nama kami dan indah. Iya, boleh. Ada yang punya ide? Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Ada angkat tangan dulu. Ada lagi nggak? Apa cuma di sini kelas
impian anak-anak Bapak semua? Apakah dengan ini terpenuhi mimpi anak Bapak itu sudah tercukupi? Sejuk itu dengan nyaman masuk nggak sih? Sejuk itu bikin kita nyaman nggak? Nyaman, berarti nyaman dengan sejuk itu bisa kita satukan ya? Boleh ya? Sudah ada di dalamnya ya? Nyaman. Ada lagi? Ada? Habis? Belum? Oke. Bapak kasih waktu sebelum kita masuk ke slide selanjutnya. Kasih waktu. Bagus itu udah lah, itu dengan indah, itu udah bagus ya. Ada lagi nggak? Apa? Tentram. Tentram dengan nyaman sama ya kayaknya ya. Bisa nggak sih disamakan? Kurang lebih kapannya mirip itu deh ya. Nanti bisa kita buat. Oke, kita skip dulu. Nanti kalau ada tambahan, kamu boleh instruksi kasih di instruksi Bapak. Pak, aku baru kepikiran ada tambahan. Ya, kita balik nanti ke slide atas. Kita ke slide bawah dulu. Kita tutup dulu. Bapak duplikat slide-nya dulu ke bawah. Nah, kita buat slide-nya dulu. Nah, nih, tadi ini mimpi kamu semua. Bapak tetaplah seorang guru, apalagi bukan guru mata pelajaran yang akan pindah-pindah. Ini adalah rumah kamu belajar, ini adalah kelas kamu. Ini adalah bagian dari mimpi kamu, hasil diskusi kamu dengan teman-teman kamu semua. Untuk mewujudkan agar tercipta kelas yang bersih dan indah, maka kita sebagai warga sekolah harus apa? Bergotong royong. Bergotong Royong. royong. Biar semangat. Kita bergotong ya. Bergotong royong dalam hal apa? Bergotong royong dulu ya. Kita masukkan bergotong royong dulu, semangat nak? Tadi mimpimu, kamu yang merancang apa yang akan kamu lakukan, semuanya itu dari kamu. Tadi Filipo mengusulkan kalau ada apa-apa kita gotong royong Bapak. Betul ya? Gak boleh sendiri-sendiri, jangan saya aja. Ini kan kelas kita bersama. Gotong royong. Ada lagi? Supaya kelas kita bersih dan indah, kira-kira bagusnya bagaimana ya? Biar gampang, biar gak repot kita ngutip tiap hari, biar kita nggak repot piket terlalu banyak sampah. Kira-kira di kelas kita gimana ya? Kalau Bapak kasih ide selalu membuang sampah di tempatnya, kira-kira gimana? Nah, kalau Bapak kasih ide selalu membuang sampah di tempatnya gimana? Apakah sepakat, nak? Sepakat dulu. Ini musyawarah. Bapak tidak akan bisa memutuskan sebelum itu hasil kesepakatan semua anggota. Sepakat ya, nak? Selalu membuang sampah di tempatnya. Nanti yang akan mengevaluasi ketua kelas, bagian keamanan, dan nanti akan dimanajerial oleh guru. Membuang sampah akan membuang sampah pada tempat sampah. Melakukan kegiatan jadi lah ya, nyaman dan tertib ya. Oke. Agar kelas kamu nyaman dan tertib, untuk ke depan, Bapak tidak bicara hari ini. Bapak tidak bicara hari ini, Bapak tidak akan bicara sekarang siapa. Ini untuk kamu ke depan. Agar kelas kita nyaman dan tertib, bagaimana bagusnya kita? Tidak? Gimana kalau tidak ribut teman-teman?
bisa diikuti dan disepakati kan? Jika tidak bisa diikuti dan disepakati, tunda, cari alternatif lain yang bisa kamu ikuti dan sepakati. Kasih Bapak ide. Apa nak? Ayo sini. Memperhatikan boleh. Ada lagi? Keadaannya ini harus ada ataupun tidak ada. Nanti ini akan kita buat di dalam karton, akan kita bagi kelompok, kita akan buat tulisan, kita tempel kesepakatan kelas kami. Tapi kita rutinnya dulu. Kalau udah dapat, Bapak akan minta sekretaris menulisnya. Sudah ada sekretarisnya? Sudah. Bapak akan minta sekretaris menulisnya. Di pertemuan berikutnya kita akan buat project berkelompok. Sepakat ya? Lanjut. Nyaman dan tertib memperhatikan guru, ada lagi nggak? Kita. Sikap kita di kelas. Udah tadi, ide Filipo tuh mendengarkan guru. Ada lagi yang lain? Ide yang lain kan? Kita. Sikap kita. Supaya kelas nyaman dan tertib, sikap kita bagaimana bagusnya? Apa? Nyaman dan tertib, kayaknya itu ada hubungannya nggak sih dengan nyaman dan tertib? Bertanya kepada guru. Menurut anak Bapak aja, kita tidak akan pakai pikiran orang dewasa, kita akan pakai pikiran kita. Ini kelasmu, pakai pikiranmu sendiri. Kalau menurut kamu nyambung, Bapak tulis. Kalau menurut kamu kurang nyambung, nggak Bapak tulis. Bapak hanya menulis. Menurut kamu nyaman dan tertib itu berhubungan nggak dengan bertanya kepada guru jika tidak mengerti? Nggak ya? Nggak ya? Belum ya? Kita cari yang main dulu. Ada ide yang main? Gimana kalau kita supaya kelas kita nyaman dan tertib? Gimana ya? Kalau meletakkan barang pada tempatnya kira-kira mendukung nggak ya? Mendukung ya? Bisa ya? Kalau barangnya berserakan, nyaman ya nak? Bisa dimasukkan? Meletakkan kembali barang yang dipakai. Ada lagi? Atau kita cukupkan atau ada lagi ini? Menjaga barang-barang yang sudah ada kira-kira boleh masuk? Menjaga barang kita supaya tidak rusak, menjaga barang kita supaya tetap ada. Kalau kekurangan kursi nyaman gak ya? Kekurangan meja ada tapi bolong-bolong, nyaman gak? Kalau Bapak kasih ide menjaga barang-barang kelas gimana? Bisa sepakat? Menjaga barang-barang kelas kalau Bapaknya laki-laki gimana nih? Ada ide nggak? Biasanya laki-laki jago-jago kalau punya ide bagian kayak gini. Kalau cewek biasanya dia jagonya gambar, bikin bunga, mewarnai. Kita laki-laki kurang ahli di bidang seperti itu, biasanya jarang-jarang yang ahli. Biasanya kita jagonya tuh bikin pendapat. Laki-laki tuh biasanya bagus bikin pendapat. Ya, jago bikin pendapat. Tadi dominan kan idenya banyak laki-laki kan? Ada ide nggak? Ayo. Saling bekerja sama nanti kita masukkan di menghargai teman boleh? Boleh ya? Atau kita masukkan dulu sekarang? Kita masukkan dulu sekarang biar nggak ketinggalan. Saling bekerja sama-sama dalam hal positif. Nah, mungkin Bapak bisa kerja sama dalam hal proses begal. Kamu yang merampok, saya nanti yang bawa kabur barangnya. Kamu nanti ikut dengan saya. Kerjasama yang baik, tapi dalam hal negatif. Ada lagi? Meletakkan kembali barang yang dibawa, guys. Udah. Ada lagi yang lain? Udah habis? Udah habis ide? Menjaga barang-barang tadi boleh nggak dimasukin? Sepakat dulu dong. Menjaga barang-barang yang ada di kelas.
agar keras rapi, apa yang harus kita lakukan untuk ke depan? Kreatif. Kreatifnya apa ini? Membuat Membuat karya. membuat karya-karya ya. Membuat karya ya. Boleh. Salah satu karya yang kita buat adalah poster. Bagus. Boleh. Selama itu karyamu sendiri, tidak dibantu orang tuamu sendiri, buat usulkan proyeknya. Bu, ayo kita bikin proyek, bikin kegiatan, tapi buatnya di sekolah. Boleh. Walaupun di pelayanan, itu karyamu, itu luar biasa. Membuat karya, Bapak pengennya hasil kerja sendiri atau kelompok? Oke, agak kelas rapi gimana? Susunan kursi meja ini kira-kira gimana? Perlu nggak kita atur biar kelihatannya rapi? Ada yang punya ide? Yang laki-laki bapak 1, 2, 3, 4. Jarang banget yang berempat ini. Padahal so percaya kalian bisa. Bapak tunggu ide yang berempat ini. Gimana masalah grafi? Kok udah yang berempat laki-laki? Pemimpin kan laki-laki pemimpin kan? Bapak pengen suara kalian deh agar keras rapi. Ide kamu kira-kira apa? Yang berempat pilihan dunia. Kasih bapak satu ide. Jangan ide Filipo, udah serahkan kepada kemampuan mereka. Biar mereka belajar. Ayo, punya ide. Boleh nggak? Boleh. Silakan. Ada yang punya ide? Nggak apa-apa, kalau perempuan kadang-kadang nggak dikunci dia takut. Kalau laki-laki nggak dikunci, benar habis itu ditunjang aja yang masuk ke kamar mandi dan kalau perempuan nggak berani. Apa nak? Bikin kelas. Perlu bikin nggak ya kalau supaya kita selalu tersedia melaksanakan piket? Ada lagi supaya kelas kita rapi? Jadi dia mampu, cuma dia bingung kata-katanya apa ya. Aku kebayang sebenarnya loh, cuman aku bingung nyusun kata-katanya. Apa nak boleh? Oke lah, kalau nggak ada Filipo lagi, apa ini Filipo? Yang ini, apa ini? Untuk masalah kerapian, ibu-ibu punya ide biasanya nih. Ibu-ibu ini, dia apa? Merapikan meja berarti selalu merapikan meja ya? Boleh. Merapikan meja aja, pakai kata-kata kamu aja udah bagus. Meja. Kalau kita pas sepatu kayaknya lantai kita belum cocok ya. Kecuali nanti sudah direhab. Nggak usah lah, nanti daripada kakian apa kotor. Ya beda dong. Kalau di rumah itu beda. Zikri juga di rumah bapak izinkan kotor-kotor. Cuman kan di sekolah itu melatih gimana supaya bersih. Dia kalau di sekolah pakai pakaian kotor-kotor diizinkan, terus gimana budaya hidup bersihnya? Apa nak? Menyapu halaman kelas. Iya. Nanti kita betul. Tapi nanti kita masukkan di poin berikutnya. Tapi mungkin kayaknya nggak hari ini. Di sini ada. Di luar kami akan. Nanti kita masukkan ya. Kita simpan dulu di sini. Kita kunci dulu di sini deh. Biar kita selesaikan dulu yang nomor 4 ya. Skip dulu. Menghargai teman. Agar kita bisa saling menghargai. Di kelas kita baiknya gimana? Tidak? Menghargai teman. Jangan saling bertengkar. Tidak saling mengejek. Bagus. Ada lagi? Saling bertengkar. Itu. Oh iya. Menghargai teman yang berbeda Iya. agama.
menyelesaikan masalah tidak dengan biar nggak bertengkar ya, nggak boleh bertengkar ya. Tindakannya di kelas supaya kelasku ini bisa saling menghargai, menjaga kerukunan. Itu caranya gimana? Dengan apa? Udah. Itu tidak menyelesaikan masalah, tidak ada yang kekerasan. Ada lagi. Tidak boleh berantem, nggak boleh saling mengejek, saling bekerja sama dalam hal-hal positif. Apa? Selalu memaafkan teman sekelas ya. Apa ya? Berusaha memberikan maaf. Berusaha memaafkan. Tidak boleh mencontek. Tidak saling mencontek itu maksud gimana ya? Antara nyaman, bersih, rapi. Itu ketertib nah? Kita masukkan ketertib ya? Apa tadi pilih bos? Oh, ketertib ya nak? Berarti di sini ya? Tidak boleh mencontek. Iya, itu kalau tugas sendiri ya. Kalau tugas kelompok, satu kelompok boleh dong. Kalau itu nggak kerja sama berarti tidak saling, tidak boleh ada lagi? Itu tidak positif. Dilarang oleh agama kita. Ada lagi? Yang lain yang punya ide? Udah habis, kita kunci. Kalau kita kunci, kita simpan. Setelah kita simpan, Bapak minta satu orang sekretaris sebelum Bapak keluar dari ruang kelas. Sekretaris tulis dulu. Mulai dari sini. Tulis dulunya. Kami memberikan kelas yang tulis. Nanti yang kedua, saat di dalam kelas kami akan atau begini deh. Ini Bapak simpan. Kita akan teruskan pertemuan di lain waktu. Tapi kita akan bawa ini. Kita akan bikin project. Kita akan buat project. Bapak akan sediakan kartu hitamnya. Anak Bapak bisa sediakan kertas biasa boleh, tapi bawa pensil, warna, sama lem. Berapa orang yang bawa lem kertas? Bapak pengennya sekitar 4 orang boleh. Ada nggak 4 orang yang bersedia rela membawa lem kertas? Tunjuk tangannya itu. Lem kertas. Lem kertas. Yang kecil boleh, karena nggak banyak-banyak. 1. Ada lagi nak yang bisa pertemuan depan kita bawa lem kertas. Kita udah kita main kapan ya? Ada apa ya? Senin nak? Iya boleh. 2, berarti itu udah ada 2, 4 lah nanti. Pengennya bawa 4. Kita bagi 4 kelompok nanti. 2. Ada lagi? Ada lagi yang rela bawa lem? Apa nak? Boleh. Iya, 3, Nobra. 1 lagi. Iya boleh. 4. Yaudah biar. Nanti yang perempuan bagian bias ya. 4. Kita sudah ada 4. Bapak harap anak Bapak yang Bapak serahkan amanah bisa mengikutinya. Jangan lupa nanti bawa. Ya kalau mau bawa sendiri-sendiri boleh. Kertas biasa aja. Kertas buku tulis boleh. Kalau enggak APS-nya nanti Bapak sediakan boleh. Yang jelas atau bawa gunting, yang mau bawa gunting? Bawa gunting. Oke, yang kira-kira besok bisa bawa gunting, Bapak amanahkan untuk membawa gunting. Dan mungkin cukup hari ini kegiatan kesepakatan kelas kita yang bisa kita lakukan. Marilah sama apa? Ini next saya kita kerjakan proyek ini dulu, nanti baru kita lanjutkan. Oke ya, kita kerjakan proyek. Marilah sama ini adalah kesepakatan kelas anak Bapak semua. Ini dari teman-teman semua. Ini adalah yang akan kami lakukan. Sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah bersama-sama.
Nggak harus di pinggir. Sepakati aja berdasarkan kelompokan apa, Pak? Nugrah, kamu tahu kenapa Bapak panggil ke sini, Nak? Tahu Pak, karena saya terlambat. Ya, apa Nugrah tahu sekolah kita mulai belajarnya pukul berapa? Tahu Pak, pukul 7.30. Kira-kira kalau Anugrah berangkat pukul 7.30 ke sekolah dan kita mulai belajar pukul 7.30, apakah Anugrah bisa hadir tepat waktu? Tidak Pak, saya akan terlambat. Ya, Anugrah nanti akan terlambat. Gak apa-apa ya, terlambat itu memang sebuah kesalahan. Kita sebagai manusia memang pernah berbuat kesalahan. Bapak pun sebagai manusia juga pernah berbuat salah. Di sini Bapak tidak ingin mencari siapa yang bersalah, namun kita berusaha sama-sama mencari solusi dari masalah ini. Bapak Anugrah bersedia? Bersedia Pak. Nah, sekarang Bapak mau tanya, Anugrah kalau terlambat itu pasti punya alasan. Kira-kira kenapa ya Anugrah bisa terlambat? Saya bangun kesiangan Pak. Oh, kenapa Anugrah bisa bangun kesiangan? Tadi malam saya main HP sampai malam Pak. Oh, berarti Anugrah bangun kesiangan karena Anugrah bermain game atau bermain HP sampai lupa waktu. Kalau Bapak boleh tahu, Anugrah ingin jadi murid seperti apa? Orang yang berhasil Pak. Iya, orang yang berhasil. Anugrah punya cita-cita? Saya ingin menjadi dokter Pak. Jadi dokter ya. Wah, luar biasa sekali itu cita-cita jadi dokter. Dokter itu profesi yang luar biasa. Dia butuh disiplin, dia butuh tanggung jawab. Berarti kalau supaya Anugrah bisa mencapai cita-citanya, Anugrah harus jadi orang yang berdisiplin ya. Iya Pak. Apa ya kira-kira usaha Anugrah biar bisa mencapai cita-cita jadi dokter yang hebat? Saya harus rajin belajar dan mematuhi aturan Pak. Kira-kira langkah apa yang sekarang bisa Anugrah lakukan untuk bisa menaati peraturan? Tidak datang terlambat mungkin salah satunya Pak. Nah, bagus. Nah, kira-kira rencana Anugrah apa nih biar nggak datang terlambat ke sekolah? Menyetel alarm Pak. Menyetel alarm ya, ya betul. Jika Anugrah lupa mengatur alarm, kira-kira ada nggak yang bisa membantu Anugrah untuk membangunkan? Ibu. Ada ibu ya. Kira-kira di rumah ada orang lain nggak yang bisa membantu? Ada ayah yang biasa bangun awal. Nah, bagus. Jadi Anugrah akan menyetel alarm dan meminta bantuan sama ayah dan ibu untuk membangunkan Anugrah. Kira-kira rencananya mau dimulai kapan nih? Malam ini Berarti rencana malam ini selain dibangunkan, rencana Anugrah apa lagi nih? saya akan menyetel alarm dan tidur lebih cepat. Bagus. Bapak bangga dengan kamu karena bersedia memperbaiki kesalahanmu. Anugrah, Anugrah tahu kenapa Bapak panggil ke sini, Nak? Karena apa ya Pak? Apa hari ini Anugrah sudah mengumpulkan tugas yang Bapak berikan? Belum Pak, maaf. Nggak apa, semua orang pernah berbuat salah ya, Nak. Saat ini Bapak sedang tidak ingin mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak panggil kamu ke sini bukan Bapak ingin menyalahkan kamu. Yang penting kita nanti akan belajar sesuatu dari apa yang sedang terjadi. Apa Anugrah mau memperbaiki kesalahan? Mau Pak. Sekarang Bapak mau tanya, kenapa Anugrah bisa lupa mengumpulkan tugas yang Bapak berikan? Saya belum sempat Pak karena sibuk latihan. Latihan lomba apa, Nak? Lomba pidato Pak. Saya dipilih mewakili sekolah. Alhamdulillah, Bapak bangga karena kamu berjuang untuk mengharumkan nama sekolah. Apa latihannya setiap hari? Iya Pak, setiap hari pukul 3 sore. Wah, padat juga jadwal Anugrah ya.
Lalu setelah pulang dari sekolah jam 1 hingga pukul 3 sebelum latihan, kegiatan anugerah apa? Saya makan dan beristirahat sambil menonton TV, Pak. Apa ada anugerah mencoba mengerjakan tugas? Tidak, Pak. Saya sedang menonton hingga pukul 3. Berarti anugerah nggak menyelesaikan tugas karena tidak memanfaatkan waktu dengan maksimal. Nah, kalau Bapak boleh tahu, menurut anugerah, murid yang berprestasi itu seperti apa ya? Murid yang rajin belajar dan bersungguh-sungguh, Pak. Apa anugerah mau jadi murid yang berprestasi? Mau, Pak. Sebagai bukti usaha anugerah bersungguh-sungguh dan menjadi murid yang berprestasi, kira-kira apa yang akan anugerah lakukan? Saya akan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, Pak. Bagus, supaya anugerah dapat menyelesaikan tugas dan tidak lupa, apa yang akan anugerah lakukan? Saya akan membuat catatan kegiatan, Pak. Kira-kira mau anugerah tulis di mana? Di buku catatan, Pak. Bapak senang kamu bisa mencari solusi dari masalah yang terjadi. Kira-kira kapan ya anugerah mau mulai membuat catatan penting itu? Hari ini, Pak. Setelah pulang saya akan membuat catatan penting. Untuk tugas yang belum anugerah buat, kira-kira bagaimana solusinya? Saya akan kerjakan hari ini, Pak. Maaf karena saya tidak bersungguh-sungguh dan kurang tanggung jawab. Bagus sekali nak, Bapak bangga dengan kamu karena bersedia memperbaiki kesalahanmu. Semoga ke depan kamu lebih bersungguh-sungguh dan memiliki tanggung jawab atas amanah yang Bapak berikan. Ya, Pak, sama-sama.